Huda Podcast, kita bukan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Huda Podcast, kita bukan siapa-siapa. Alhamdulillah sahabat, pagi hari ini saya bersama dengan Pak Irham dari Kabupaten Lombok Utara atau yang lazim disebut dengan KNU, tepatnya di Dusun Batu Guru, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Jam berapa berangkat dari sana tadi? Saya berangkat sekitar jam 8. Jam 8 pagi. Ya, berapa lama jalan? Ya kurang lebih 2 jam lah. Lewat jalur mana nih? Jalur Segigi atau jalur Pusuk? Jalur Pusuk. Ya. Kebetulan agak lambat Ustaz karena di KNU sekarang ini sedang perbaikan jalan, ada pelebaran jalan. Di bagian mana? Hampir di seluruhnya. Dari Tanjung ke Timur. Tanjung ke Timur ya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masuk Alhamdulillah. juga di Gangge. Gangge ya, Agak sempit di sana. Keadaan di Pusuk bagaimana? Ya alhamdulillah bagus lancar. Jadi cepat sampainya Cepat. saja. Alhamdulillah. Bagaimana keadaan desa Akar-Akar sekarang? Apa saja yang perlu dibenahi? Kalau berbicara yang harus dibenahi terlalu banyak. Banyak. Banyak, jadi saya tidak akan sebutkan. Nanti saja. Yang jelas banyak. Oke, Pak Ilham katanya sudah berkali-kali nyalon dari kepala desa nggak lulus-lulus, gimana? Ya, Malu sebenarnya besar. ya. Ini adalah pencalonan saya yang ke-6. Udah Ke-6. Desa 3 kali, DPR 2 kali, DPD pun kandas. Artinya bukan nyalon hanya jadi kepala desa, Iya. tapi sempat nyalon jadi dewan juga. Juga. Kira-kira bisa diceritakan nggak apa penyebabnya sehingga nggak menang gitu, nggak lulus? Saya kalau ditanya seperti itu susah jawabnya. Karena selama ini saya ini memang selalu percaya diri. Selalu percaya confident diri. gitu ya, tidak putus asa ya. Tidak pernah putus Tidak asa. putus asa ya. Tidak pernah. Kira-kira bisa nggak dijelaskan sama Pak Ilham apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga tidak lulus nyalonnya ini? Jadi selama ini saya merasa baik-baik saja. Artinya saya tidak, selama saya di akar-akar itu saya tidak pernah berkelahi, tidak pernah punya Tidak ada musuh. perseteruan. Tidak ada, karena saya ini seorang guru. Guru negeri atau guru swasta? Untuk tahun ini sebenarnya saya lolos menjadi ASN lewat jalur P3K. Ini mohon maaf, bukan tidak mau jadi pegawai negeri, tetapi berarti waktu saya sangat sempit untuk masyarakat banyak. Itu Sempit. Sempat menjadi perdebatan juga ini besar. Istri saya marah, anak-anak saya marah, nenek saya marah, orang tua saya marah. Karena pegawai negeri ini yang diidamkan oleh banyak-banyak orang. Tapi saya lepas begitu saja demi memikirkan desa ini. Mesti kan di sekolah juga berguna. Ya artinya saya sudah 13 tahun jadi guru, ya cukuplah untuk mengabdikan diri untuk anak bangsa. Sekarang ini saatnya saya mengabdikan diri untuk orang banyak. Motivasi Pak Ilham itu untuk maju jadi kepala desa itu apa? Yang motivasi pasal saya ini asli penduduk Akar-Akar. Lahirnya di Akar-Akar, namanya di Dusun Makbet itu, hutan belantara, masih hutan belantara pada saat ini. Sangat ironis sekali, saya sebagai putra asli desa Akar-Akar tidak memiliki pemikiran ke depan untuk membangun desa ini. Jadi itu motivasi saya. Ya. Bagaimana desa ini harus saya bangun. Prinsipnya kalau bukan kita ya saya bangun. Apa saja yang harus dibenahi di desa Akar-Akar ini menurut Pak Ilham? Kalau selama ini kan ke-6 kali saya lakukan. Ya. Sebenarnya kalau desa itu sudah dikatakan maju sejahtera, sebenarnya saya tidak akan mencalonkan diri lagi. Malu sebenarnya. Malunya karena foto saya hampir di setiap sudut itu selalu ada. Baliho baik, tapi nggak ada yang di Oh, gitu. stiker, nggak ada yang malu sebenarnya. Tetapi karena saya melihat desa ini sampai saat ini bukan tidak maju-maju, tetapi belum maju. Artinya masih banyak harus dibenahi. Makanya ke depan yang harus saya benahi pertama ekonomi. Ekonomi masyarakat. Karena saya melihat ekonomi desa Akar-Akar itu rata-rata di bawah. Karena kami di Akar-Akar itu hanya mengandalkan air hujan.
Sumber pendapatan. Sumber pendapatannya dari pertanian, pertanian ya. perkebunan. Ya. Terus sumber airnya? Sumber airnya kalau di desa Kerakar di bagian bawah itu kita rata-rata menggunakan sumur. Sumur bor. Sumur galian, ada sebagian yang sumur bor. Sumur bor ya. Kalau jenis pertanian apa? Jangka panjang apa jangka pendek? Di jangka pendek hanya Padi, bukan jagung, jagung. Ya. jagung. Kalau persawahan nggak ada. Enggak ada, Ya. kering soalnya kita di sana. Kira yakin nggak? Percaya diri betul ini Pak Ilham untuk melakukan hal itu ketika maju di kepala desa. Harus yakin, Bos. Harus yakin ya. Harus yakin. Kalau tidak yakin ya tidak maju. Harus yakin. Tapi kan kalau kali nyalon nggak lulus gimana? Ya kita prinsipnya jatuh bangun itu biasa. Ya. Apa yang membuat Pak Ilham untuk kuat gitu untuk maju lagi? Kalau finansial saya tidak punya. Saya hanya modal nol, Pak. Zero. Zero. Sampai hari ini pun saya tidak memiliki tim sukses. Tim sukses nggak ada. Tidak ada. Terus sistem kampanyenya gimana? Dari pintu ke pintu. Door to door. Door to door seperti kata lagu. Ya karena tidak ada yang saya andalkan. Ini saya ajak, teman saya ajak, keluarga saya ajak, nggak ada yang merespon. Karena Pak Ilham kan sudah tahu bahwa calon pemilih kita ini atau warga ini seperti nggak ada yang merespon. Tidak ada yang. Tapi kenapa tetap nekat maju mau jadi calon kepala desa? Saya prinsipnya juga begini. Kalau manusia dan alam ini tidak mau diajak kerjasama, Ya. maju bersama, ya solusinya hanya satu. Ya. Siapa yang menciptakan manusia dan isinya? Masya Allah. Artinya saya hanya mengandalkan bantuan daripada Allah saja dan Al-Quran hanya itu saja. Siap kalah apa siap menang? Setiap kali saya menang, Dua-duanya. dua-duanya. Ya, artinya tawakal. Kalau kalah kan sudah sering kalah. Iya. Berarti sekarang Siap yakin menang. akan menang ya. Insya Allah yakin. Apa semboyan Pak Ilham? Solusi maju bersama. Oh, solusi Maju maju bersama. bersama. Akan solusi maju bersama, gitu ya, mantap ya. Ya kita dukung, mudah-mudahan. Amin, amin, Pak Ilham. Ilham, Amin, amin. Maju jadi kepala desa. Amin. Itu. Pak Ilham ini katanya nggak punya finansial, Tidak punya. Asli tidak punya. modal nekat. Modal mereka. Ekstrim lagi ini nggak punya tim. Terus gimana? Makanya ini seperti yang saya sampaikan tadi. Saya hanya tawarkan minta pertolongan kepada Allah dan Al-Quran itu saja solusinya. Selain tawakal kita kan harus ikhtiar. Apa bentuk ikhtiar kecil dari Pak Ilham? Ikhtiar kecil saya biasanya saya selesai sholat isya di masjid, biasanya saya turun ke rumah warga, door to door. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kadang-kadang pakai sepeda motor, kalau jauh saya pakai sepeda motor, kalau jalan, kalau dekat saya jalan biasanya. Luar biasa. Hanya duduk menyampaikan wujud niat saya nyalon kepala desa kepada bapak misalnya. Masalah bapak pilih dan tidaknya saya serahkan sama bapak. Yang penting saya datang ke sini menyampaikan saya menyalon kepala desa lagi. Hanya itu saja. Luar biasa. Kalau dipilih, alhamdulillah dari Sebenarnya bagus itu seperti itu. Ketika kita nyalon, kita apa adanya, apa kita membawa iming-iming janji. Pak Ilham pernah janji gak sama warga? Enggak pernah. Makanya visi misi saya sekarang ini enggak ada. Bukan tidak ada. Paling terutama itu yang melanjutkan kepemimpinan kepala desa. Pak Ilham gak ada komitmen apa-apa itu mau sama warga atau calon pemilih, gak ada komitmen Tidak. apa-apa. Kalau komitmen Pak Ilham dengan seluruh warga nanti kalau jadi kepala desa apa gitu? Kali ini di tahun 2023 ini saya melakukan apa? Dua pengorbanan besar nanti yang akan saya lakukan. Yang pertama sudah saya lakukan, saya mundur menjadi pegawai negeri sipil jalur ketiga itu yang terbesar. Kemudian kedua itu akan saya buat secara tertulis yang isinya apabila saya terpilih menjadi kepala desa Akar-Akar periode 2023-2029 maka gaji saya yang selama 5 tahun itu saya tidak ambil. Yakin ini? Yakin. Itu udah dipikirkan nggak? Sudah saya pikir Untuk kesejahteraan nanti. untuk membangun desa saya. Kalau tidak ada yang berani seperti itu, pilih saya. Saya ini sudah 6 kali soalnya. Ya sahabat, itu merupakan satu motivasi ya. Kampanye nggak punya apa-apa. Tidak punya. Tim sukses Tidak punya. Terus nanti kalau lulus jadi kades nggak diambil. Kira-kira gimana ya?
nggak habis pikir juga ini, gitu. Nggak habis pikir ini. Tapi seandainya itu benar, itu menjadi satu motivasi buat kita. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang baik dan Allah melihatnya, memandangnya, maka Allah akan berikan kemenangan. Mudah-mudahan jika betul-betul diniati Pak Irham, Amin. menjadi satu kemenangan Amin. yang betul-betul karena pertolongan Allah dengan sedikit ikhtiar dari kita. Dan tentunya sekarang tinggal kita bicara tentang keluarga, calon pemimpin. Iya. Bagaimana Pak Irham ketika bersosialisasi dengan warga bahwa saya nyalon jadi kepala desa, nggak punya apa-apa dan pendukung juga kurang. Ya. Bagaimana Pak Irham memberikan kepada warga stigma atau pemahaman supaya mereka itu paham dan cerdas, menjadi pemilih yang cerdas tanpa dikasih iming-iming atau janji. Bagaimana caranya Pak Irham bersosialisasi? Sebenarnya ini sistem kampanye saya itu sebenarnya seperti saya mengajarkan murid-murid saya di sekolah. Saya dari dulu itu memang menolak politik uang, Pak Ustaz. Saya selalu mengajarkan yang terbaik kepada murid-murid saya. Jadi selalu menjalankan demokrasi dengan sebenar-benarnya. Jadi itu sebenarnya sudah saya lakukan dari dulu. Tapi selalu menentang. Ya, saya sadar kenapa itu menentang. Karena ya sumber daya manusianya, sumber daya manusia masyarakat kan. Itulah ke depan juga yang harus saya perbaiki. Oke, ini sudah di segmen korek kita. Kira ada yang mau disampaikan kepada warga akar-akar? Tidak banyak yang saya sampaikan. Ya, boleh disampaikan. Ini adalah pencalonan saya yang ke-6. Saya sudah berpikir panjang, mengorbankan sesuatu yang sangat mahal untuk masyarakat. Ya, silahkan disampaikan, mungkin ada rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat akar-akar, saya Irham. Wajah saya ini sudah tidak asing lagi. Ya. Ini adalah pencalonan ke-6 saya. Harapan saya untuk pemilihan kepala desa sekarang ini, mudah-mudahan masyarakat akar-akar mau memilih saya menjadi kepala desa di akar-akar, dan mari kita membangun desa akar-akar bersama-sama. Itu saja. Oke sahabat, mudah-mudahan kita doakan Pak Irham ini, mudah-mudahan jika niatnya tulus, ikhlasan Amin. Allah ingin membangun desa akar-akar, Amin. Allah berikan kemenangan yang murni. Amin. Mari kita menjadi pemilih yang cerdas, yang tentunya tidak terpengaruh dengan iming-iming, janji, yang hanya sekedar sedikit finansial. Jadilah pemilih yang cerdas, yang betul-betul ingin memilih karena Allah, memilih untuk memikirkan kebahagiaan untuk kesejahteraan 5 tahun, bukan hanya 1 malam, sehari 2 hari. Terima kasih sudah menonton acara kami di Huda Podcast. Kita bukan siapa-siapa. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.